Wildan duduk di kokpit pesawat, mengamati tanah di luar jendela. Daerah pegunungan Suriah sangat terpencil dan tertutup, dan pada malam hari, hanya ada beberapa titik cahaya yang tersebar di daerah perbukitan yang luas. Ini, sebagian besar, adalah desa-desa yang terletak di pegunungan, dan ada juga beberapa milik kelompok oposisi skala kecil. Kedua pilot pesawat tersebut adalah tentara dari Cataclysmic Front, karena takut pilot Angkatan Udara Suriah tidak cukup berpengalaman untuk terbang, sehingga Wildan memindahkan mereka dengan orang-orangnya sendiri. Pada saat ini, Kapten angkat bicara dan berkata, "Komandan, kita akan tiba di posisi lompat dalam 20 menit. Wildan melihat keluar jendela dan berkata sambil berpikir, tempat ini benar-benar terlalu terbelakang. Konon banyak desa di daerah perbukitan yang belum tersambung listrik sampai sekarang." "Iya," Kapten mengangguk dan berkata, "sebagian besar titik cahaya yang dapat kita amati dari atas adalah obor yang menyala di desa-desa, tetapi siapapun yang memiliki akses listrik pada dasarnya adalah pasukan oposisi, dan hanya mereka yang mampu menggunakan generator." Wildan mengatupkan bibirnya dan berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti. Melawan orang-orang bersenjata terbelakang seperti ini, bagaimana mereka bisa membunuh saudara-saudara kita? Ada perasaan yang tidak diketahui yang kuat di hatiku, membuatku sedikit terganggu." Kapten sibuk berkata, "Komandan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kami kalah perang di siang hari, terutama karena kami ringan di musuh, ditambah benteng musuh ada di sana. Kami benar-benar tidak memiliki keuntungan. Tapi serangan malam, mereka pasti tidak bisa mengatasinya. Selain itu, dengan peralatan night vision saja, saya khawatir mereka tidak mampu untuk mencocokkan, bahkan jika diperkirakan hanya ada beberapa set peralatan hebat. Begitu kita menekan 1000 orang, peralatan night vision mereka tidak berguna. Bahkan jika ada lebih banyak tentara, kebanyakan dari mereka buta, dan mereka pasti tidak dapat membawa serangan kita." Wildan sedikit mengangguk, "Saya harap kita bisa melenyapkan mereka dalam satu gerakan kali ini dengan pasukan surgawi kita." 10 menit kemudian, lampu peringatan di dalam kabin menyala. Pintu palka di bagian belakang pesawat perlahan terbuka, dan para prajurit tahu betul bahwa ini adalah sinyal untuk bersiap melompat, jadi mereka bangkit dan saling memeriksa tas parasut. 20 menit kemudian, ketika pesawat-pesawat itu tiba di posisi melompat satu demi satu, serdadu demi serdadu berjatuhan dari langit, menghujani posisi Hamid. Bahkan sebelum penerjun payung pertama mendarat, Hamid diperingatkan oleh para pengintai bahwa mereka telah melihat para penerjun payung melompati langit malam dengan peralatan pencitraan termal. Jadi, semua orang dipompa dan menunggu geng untuk saling melemparkan diri sekali lagi. Saat 500 orang pertama, satu demi satu, mendarat di dekat prisma puncak sayap selatan, kelompok lain yang terdiri dari 500 orang, juga melompat dari pesawat, mulai melayang ke bawah menuju prisma puncak sayap utara. Karena pasukan terjun payung dipengaruhi oleh kecepatan angin, arah angin, dan kemampuan kontrol pribadi, sulit bagi mereka untuk melompat ke area yang sama pada saat yang sama, sehingga mereka hanya bisa mendarat di dekat target secara individual terlebih dahulu, dan kemudian bergerak bersama ke segala arah untuk menuju daerah sasaran. Secara umum, pasukan terjun payung di udara untuk mencegah parasut terjerat satu sama lain, akan menjaga jarak aman dari rekan-rekan lainnya, sehingga penyimpangan pendaratan beberapa ratus meter hingga mendekati ribuan meter adalah normal. Khusus untuk terjun payung malam hari, tidak aneh untuk turun bahkan beberapa ribu meter. Oleh karena itu, 500 orang pertama setelah mendarat, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan cepat berkumpul menuju area sasaran. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa selama terjun payung dan perakitan gerakan mereka tidak menemukan tentara yang bertahan atau benteng musuh yang tersembunyi. Memeriksa seluruh puncak melalui perangkat night vision,
mereka tidak menemukan jejak musuh kecuali orang-orang mereka sendiri dengan tanda khusus di tubuh mereka. Beberapa tentara yang membawa pencitraan termal juga segera mulai memeriksa sekeliling, tetapi tetap saja tidak ada yang ditemukan. Alasan mengapa mereka tidak dapat melihat musuh adalah karena tentara Hamid saat ini bersembunyi di dalam benteng bunker di lereng gunung. Dan peralatan pencitraan termal yang digunakan untuk mengamati puncak gunung juga ditransmisikan ke benteng melalui jalur sinyal, sehingga seluruh prisma puncak gunung dalam keadaan tidak terlindungi saat ini. Ketika komandan melaporkan situasi ini secara real-time kepada Wildan, yang sedang berputar-putar dalam lingkaran besar di ketinggian, dia tidak terlalu terkejut. Karena dia tahu bahwa musuh memiliki bunker di lereng depan dan belakang, tidak aneh untuk mengabaikan pertahanan puncak bukit. Jika itu adalah dirinya sendiri, dia tidak akan membuang energinya untuk mempertahankan puncak bukit ketika lereng depan dan belakang kokoh. Lagi pula, dalam keadaan normal, seseorang harus melewati lereng depan untuk masuk ke puncak bukit. Jadi, dia segera mengingatkan komandan garis depan bahwa dia harus memanfaatkan kelalaian musuh dalam mempertahankan puncak bukit untuk menyelesaikan perakitan sesegera mungkin, dan kemudian eselon pertama akan menyerang serangan mendadak. Dan eselon kedua akan mengambil kesempatan untuk mengepung dari sisi utara dan langsung memblokir musuh di pit untuk melenyapkan mereka. Wildan diikuti oleh Yoshua sampai ke penaklukan saat ini, mirip dengan pertempuran serangan yang dia lawan berkali-kali. Dia sangat memahami kebenaran, ketika melawan benteng tersembunyi, jika pihak Anda jauh dari benteng, maka pihak lain memiliki keuntungan, tetapi jika pihak Anda sangat dekat dengan benteng, maka pihak Anda memiliki keuntungan. Ketika perang di barat daya, begitu musuh diblokir di lubang telinga kucing, hampir hanya satu cara untuk mati, tentara kita dengan beberapa granat ke dalamnya, dapat membuat lubang telinga kucing mereka menjadi kuburan mereka. Oleh karena itu, Wildan telah memutuskan saat ini, malam ini, akan menjadi pemusnahan total pasukan Hamid. Eselon pertama dari 500 pasukan terjun payung dengan cepat berkumpul, berpikir bahwa mereka telah sangat berhasil dalam penyusupan mereka, tidak tahu bahwa mereka telah sepenuhnya terkena pengawasan Hamid. Apalagi yang membuat Hamid heboh adalah ada 6 burst point penuh yang bisa dicakup di dekat area yang mereka rakit. Dan titik ledakan itu, yang terkubur mampu meledakkan batu dengan bahan peledak tinggi. 20 menit kemudian, eselon pertama tentara berkumpul, dan pada saat yang sama, eselon kedua tentara juga telah menyelesaikan penurunan parasut, mulai berkumpul. Ketika eselon kedua hampir selesai, komandan eselon pertama memerintahkan serangan. Mereka bermaksud menyerang langsung pit di lereng depan, membongkar pertahanan musuh sambil menarik musuh di lereng belakang, dan juga menarik musuh yang bersembunyi di beberapa arah lain. Saat itu, eselon kedua akan meraba-raba dari belakang dan langsung menjatuhkan lawan. Pada saat yang sama, begitu pasukan pertahanan di lereng depan runtuh, ribuan tentara-tentara pemerintah itu akan segera bergegas, dan pada saat itu, pasukan Hamid tidak punya tempat untuk melarikan diri. Komandan eselon pertama berbicara melalui sistem intercom front kataklismik, "Pasukan kami siap berperang. Silakan minta eselon kedua untuk mengkonfirmasi situasi perakitan." Suara komandan eselon kedua datang melalui sistem intercom, "Pasukan kami pada dasarnya telah selesai merakit, dan kami mengkonfirmasi peralatan pra-pertempuran." Komandan eselon pertama segera angkat bicara, "Departemen kami meminta untuk melancarkan serangan, mohon minta persetujuan Komandan Wildan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.